Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Apa kabar anak-anakku sekalian di rumah? Alhamdulillah, luar biasa. Badan sehat, pikiran cerdas. Allahu Akbar. Mudah-mudahan anak-anakku semua di rumah masih tetap semangat dan masih dalam kondisi berpuasa yang utuh tentunya, meskipun kita sudah mendekati 10 hari terakhir bulan Ramadan. Anak-anakku sekalian, anak-anak soleh-soleha yang ada di rumah, semoga puasa kalian sampai dengan hari ini tidak tergoda oleh bujukan setan. Nah, setan tahu ya, takut nggak sama setan? Siapa takut? Nah, pada sore hari ini Ustazah akan mengajak kalian mengenal setan-setan yang biasa menggoda manusia. Oke, anak-anakku sekalian, anak-anak soleh-solehah, kita nggak perlu takut sama yang namanya setan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 208, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan karena sungguh dia adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, selama kita tidak mengikuti langkah-langkah setan, maka kita dengan selalu mengingat dan berzikir kepada Allah, kita akan kuat menahan dan melawan gangguan setan. Sekarang Ustazah tanya, pernah nggak ya anak-anak merasakan ketika bangun tidur di pagi hari sebelum sholat subuh rasanya berat sekali? Nah, ini salah satu setan yang menggoda anak-anak. Nama setan yang mengikat kita di waktu subuh adalah setan ruha, yang tugasnya mengikat manusia saat tidur ketika manusia itu lupa tidak berdoa sebelum tidur. Setan ruha dan pasukannya sangat suka sekali mengganggu anak-anak yang lupa berdoa sebelum tidur. Jadi ketika kita mau tidur atau sebelum tidur, jangan lupa anak-anak untuk berdoa, berwudu, kemudian mengibas-ngibaskan tempat tidurnya selama 3 kali, baru kita bisa tidur nyenyak. Dan di pagi hari, insya Allah anak-anakku semua akan mudah sekali bangun untuk sholat subuh. Karena setan ruha akan terbuka ikatannya apabila kita bangun tidur dan berdoa, kemudian berwudu dan melaksanakan sholat subuh. Hafalkan anak-anak doa bangun tidur? Yuk, sama-sama ya kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, itu kalau kita sudah berdoa, maka setan akan terbuka ikatannya, tidak akan bisa mengikat kita lagi. Kita akan semangat bangun subuhnya dan melaksanakan subuh dengan tertib tepat waktu. Setan yang kedua, anak-anak tahu kan, saat makan dan minum itu kita juga mudah sekali digoda setan. Pasukan setannya namanya dasim. Makan dan minum adalah kebutuhan manusia. Karena itu, pasukan dasim ini akan berusaha mengajak kita untuk makan dan minum mengikuti cara mereka. Apa cara setan dasim ya? 1, ketika kita lupa makan menggunakan tangan kiri, minum menggunakan tangan kiri, makan dan minum sambil berdiri. Nah, ini cara-cara setan dasim membujuk manusia. Jadi jangan lupa ya sayang, dengan adab makan dan minum. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, jangan lupa sebelum berdoa, cuci tangan. Tangan kita harus bersih. Kemudian kita berdoa, mengambil makanan yang terdekat dari kita. Kemudian setelah makan juga jangan lupa kita berdoa. Kemudian setan yang ketiga yang suka mengganggu kita adalah siapa ya? Aktivitas apa lagi sih yang kita suka merasa malas? Ya, saat sholat pernah nggak ya anak-anak merasa Allahu Akbar, wah bukuku tadi ku taruh mana ya? Wah, mama tadi membuat takjil apa ya? Nah, ini salah satu gangguan setan.
Setan yang suka mengganggu kita saat waktu sholat adalah setan khanzab. Pasukan khanzab ini berupaya sekali untuk mengganggu waktu kita sholat supaya sholat kita tidak khusyuk. Mereka akan berupaya segala cara akan mereka lakukan supaya kita sholatnya tidak fokus, tidak konsentrasi. Nah, supaya terhindar dari godaan setan khanzab ini, satu, niatkan sholat untnya kepada Allah. Yang kedua, kita harus melupakan hal-hal yang ada di luar sholat. Yang ketiga, jangan lupa anak-anak sholatnya tepat waktu ya. Nah, ketika ada gangguan dari setan khanzab ini, apa ya tentunya ya Rasulullah? Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk meludah ke sebelah kiri. Tapi meludahnya hanya syarat ya anak-anak ya. Kalau meludah beneran kasihan dong jamaah sholat yang ada di sebelah kita. Oke. Sekarang pernah juga nggak ya anak-anak ketika berwudu, cepet biar cepet selesai. Atau kadang anak-anak berebut ketika di tempat wudu. Nah, ini gangguan dari setan yang keempat. Setan yang keempat ini mengganggu manusia ketika kita berwudu. Pasukannya ingin membuat manusia itu ketika berwudu harus cepat-cepat terburu-buru. Mereka tidak suka ketika melihat manusia menyempurnakan wudunya. Setan ini, pasukan ini namanya walhan. Setan ini tidak suka melihat umat muslim bersuci dari hadas. Supaya anak-anak terhindar dari godaan setan walhan ini, apa ya yang harus kita lakukan? Satu, niat berwudu karena Allah. Yang kedua, gunakan air secukupnya. Yang ketiga, jangan lupa membaca basmalah. Yang keempat, membasuh bagian-bagian tubuh sesuai dengan tuntunan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Nah, sekarang anak-anak, apa ya setan terakhir yang suka mengganggu manusia? Yuk, setan yang terakhir ini seringkali tidak terasa kita lakukan. Mungkin tidak hanya anak-anak soleh-soleha ya, tapi juga kita semua, anak-anak akan sering melihatnya di masyarakat. Apa sih yang suka dilakukan oleh setan yang satu ini? Setan yang satu ini menggoda manusia untuk melakukan bohong, dusta, caci maki, mencela teman. Mungkin kalau di antara anak-anak kadang ada yang suka membuli. Nah, bahkan sampai dengan yang paling parah adalah menfitnah. Ini termasuk dari godaan setan masyud anak-anak. Pasukan yang setan yang satu ini sangat menginginkan sekali adanya perpecahan di antara umat manusia. Mereka tidak ingin ada yang saling berbaik-baikan. Mereka menggoda manusia melalui hatinya untuk hasad, hasud dan dengki. Nah, jangan sampai kita tergoda setan yang satu ini ya. Karena ketika keburukan ini terus berlanjut, maka dosanya akan menjadi dosa jariah. Nauzubillah min dzalik. Supaya kita terhindar dari godaan setan yang satu ini, Rasulullah mengajarkan kita untuk yang pertama, saling mendoakan dengan sesama muslim. Saling berbuat baik, saling sayang menyayangi, tidak ada dusta di antara kita, tidak ada fitnah apalagi karena dosanya menjadi dosa jariah. Jadi anak-anakku sayang, supaya kita tetap dikuatkan iman dan tahan dari godaan setan-setan yang selalu menggoda manusia ini, jangan lupa kita selalu mengingat Allah dengan berzikir dan berdoa. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, jangan lupa berdoa. Supaya kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu terjaga dari godaan-godaan setan yang kadang kita tanpa sadar melakukannya. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan saat ini. Jangan lupa sayang ya, berdoa untuk melindungi kita dari godaan setan. Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa, setiap saat kita berdoa. Ustazah akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat untuk kita semua. Selamat berbuka untuk anak-anakku semua dan keluarga di rumah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.